Baik, kita akan masuk ke tema kita. Bab ketiga tentang tahapan mendidik dan membina anak dalam Islam. Anak itu teman-teman amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seorang muslimah yang sangat Allah mudahkan, Masya Allah, subur begitu, berlogis sama pasangannya, hamil, punya anak, mungkin baru selesai nifas sudah hamil lagi. Kalau dia berpikir positif secara keimanan, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala percaya dengan dia kalau dia bisa mendidik dan membesarkan anak itu. Tapi banyak orang tidak berpikir ke sana. Pikiran dia berbeda. Pikiran dia adalah begitu dia punya anak, karena mudahnya Allah kasih, dia tidak melihat lagi berapa banyak orang di luar sana yang susah mendapatkan anak. Ada orang sampai berusaha bayi tabung berulang-ulang gak bisa punya anak. Saya tahu beberapa orang sangat berharap punya anak, mengeluarkan biaya sekian banyak. Saya juga tahu ada orang yang sangat mudah punya anak, tapi subhanallah, dari dua sisi ini ada orang yang sangat berharap sehingga akhirnya menempuh jalan-jalan yang salah, sesuai dengan syariat tentunya. Ada juga yang sesuai dengan syariat, tapi banyak orang tidak, hanya bagi dukun, ya, polarisasi pada tempat-tempat yang sama sehingga akhirnya keliru. Kemudian ada juga orang yang dikaruniai anak tidak perhatian pada anak. Kedua-duanya salah ini. Jadi kalau orang yang belum dikaruniai anak, dia mestinya ikhtiar secara syar'i. Pertama, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah dan selalu mengulang-ulangi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, andai saja belum dikaruniakan aku ini anak oleh karena dosa-dosaku, dosa suamiku, dosa istriku misalnya, atau dosa yang pernah terjadi dalam hidup kami, maka maafkanlah. Itu kalau berhubungan dengan Allah SWT, lalu dia kuatkan dengan bersedekah, ya, memperbanyak sedekah ini kapan saja, apalagi dalam keadaan-keadaan yang genting, ya, orang-orang yang susah makan, minum, ya. Kalau bisa umroh dan haji sangat bagus, ya. Punya rezeki umroh dan haji, kemudian memohon secara khusus di depan Ka'bah, berharap Allah SWT berikan, itu sangat bagus, ya. Ini kalau dia gabungkan antara ketiga-tiganya, dia berdoa, dia umroh dan haji, dia sedekah, dan dia lakukan sedekahnya di Mekah, itu sangat bagus. Jadi kalau Bapak Ibu satu waktu umroh atau haji, ikut travel manapun, ini saran saya saja. Kalau lagi tawaf, bawa beberapa uang. Seringkali kita temukan ada orang lumpuh, orang buta lagi tawaf, kasih mereka di tempat tawaf itu. Ada orang-orang susah di situ. Berapa kali kami temukan itu. Kemudian kalau keluar dari Masjid Haram, kalau tahu Hotel Hilton yang lama, bangunan yang paling besar pertama sebenarnya untuk Hotel Mekah, di sebelahnya Tower Jam yang besar, antara dia sama Hotel Hilton ada jalan menuju ke daerah Misfala namanya. Dan di Hotel Hilton ini, di bagian samping jalan antara dia sama Hotel Tower yang jam besar itu banyak sekali restoran. Restoran-restoran ini jual paket makanan sabilillah. Jual paket makanan sabilillah. Memang ditulis di situ, tapi bahasa Arab, ya. Cuma saya kemarin saya bawa ke sana. Jadi kita bisa pilih mau menu 2 real, mau menu 3 real, mau menu 4 real, sampai 15 real ada. Dari kue sama jus saja, sampai ke nasi sama dan ayam atau daging sama jusnya. Paling mahal 15 real. Hingga Bapak Ibu bilang, saya mau sabil. Orangnya bahkan bisa, banyak yang bisa bahasa Indonesia, walaupun orang-orang dari Pakistan atau Bangladesh mereka. Jadi ada mungkin ada 5-6 restoran situ, semuanya menjual itu. Ciri-cirinya kalau habis azan, habis sholat 5 waktu, baik itu habis sholat subuh, habis sholat duhur, asar, maghrib, isya, itu selalu saja ada orang antri di depan restoran itu. Mereka tunggu siapa donatur yang datang mau mendonasikan dananya. Misal saya mau beli 100 paket yang 10 real, dikasihlah sama dia misalnya 1000 real. Nanti dikasih voucher, itu dikasih kepada orang yang antri, orang-orang susah itu untuk mereka makan. Itu di pelataran Masjid Haram. Niatkan tawassul dengan amal soleh. Mudah-mudahan Allah kasih keturunan, ya. Allah kasih sembuhan penyakit, Allah memberikan rezeki. Banyak yang bisa dilakukan insya Allah. Dari satu sisi yang lain, dari sisi ibadahnya kepada Allah, dari sisi yang lain, dia bagaimana caranya ikhtiar secara medis, termasuk juga pengobatan nabawi, seperti mengkonsumsi banyak kurma, ya,
terutama kurma yang basah dikenal dengan utok, itu membawa pada kesuburan. Ya. Kemudian madu-madu, ada madu dan ramuan-ramuan herbal yang biasanya untuk suburan itu sebagai konsumsi dengan izin Allah SWT. Jadi ikhtiar secara ibadah, ikhtiar juga secara medis ya. Maka itu insya Allah mudah-mudahan bisa. Ini bagi orang yang belum dikaruniai anak. Jadi cara syar'i, orang yang dikaruniai anak ini yang kita bahas sekarang. Bagaimana dia fokus anak itu sebagai amanah, tanggung jawab dia. Jadikan anak-anak ini sebagai kader umat terbaik. Ingat, apapun yang luput dari kita, dari pendidikan Islam, karena jauhnya orang tua dari agama, karena jauhnya kita dari sekolah-sekolah agama, tidak pernahnya kita hadir dalam majelis ilmu, jangan diwariskan pada anak-anak. Justru kita jadikan sebagai cambuk buat kita, agar anak-anak bisa jauh lebih baik daripada kita. Jangan pernah hitung kemampuan anak-anak dengan kemampuan kita. Kalau kita belum punya kemampuan itu, ya misalnya baca Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran di umur 35 tahun, bahkan kita sampai sekarang 40-45 tahun belum hafal satu juz pun Al-Quran. Jangan ditarik kepada anak-anak. Anak-anak itu sangat besar potensinya. Ya, kalau kita biasakan selalu tentang Al-Quran, selalu, maka mereka mudah sekali hafal. Saya berapa kali dia cuplikan anak-anak, Masya Allah, kadang-kadang sampai cemburu melihatnya, tapi positif ya, karena Nabi SAW bolehkan kita rasa cemburu dengan orang yang diberikan Al-Quran, tapi positif, kita tidak berharap hilang dari mereka. Namanya gibton, itu Masya Allah 10 tahun, 12 tahun, hafal Quran, bahkan hafal ayat sebelumnya, ayat sesudahnya bisa diterjemahkan segala macam. Maka coba kita maksimalkan ikhtiar buat anak-anak, mudah-mudahan saja bisa, gitu kan. Walaupun saya sampai sekarang belum berhasil untuk mendidik anak saya menghafal di umur 12 tahun, 30 juz, tapi Alhamdulillah di antara anak saya pas pelajar masuk SMA itu sudah hafal 30 juz. Paling tidak ada upaya kita dan Alhamdulillah Allah kasih hasil asal kita mau. Ya, cukup bisa tidak difahamkan kepada mereka tentang pentingnya Al-Quran, mulai dan seterusnya. InsyaAllah. Baik, kita akan baca teman-teman sekalian apa yang dikatakan oleh penulis di sini. Bab ketiga, masalah tahapan mendidik dan membina dalam Islam. Pasal pertamanya, pendidikan prasekolah, dan dijelaskan lagi ada subjudul fase pertumbuhan anak. Di awal paragraf kata penulis di sini, pertumbuhan dan perkembangan anak menurut para pakar ilmu jiwa ialah masa perubahan tubuh, inteligensi, emosional, dan kemampuan interaksi yang memberi pengaruh pada utuhnya individu dan matangnya kepribadian. Maksudnya kalimat ini tentunya jangan kita anggap pendidikan itu nanti kalau umur mereka sudah kelas SD, SMP, enggak. Pendidikan itu dimulai pada saat mulai perubahan tubuh. Maksudnya dari bayi pun mulai bergerak kiri kanan, ya, itu sudah masuk dalam fase perlu pendidikan. Bahkan ada sebagian pakar menarik pendidikan itu sudah mulai digerakkan pertama janin di dalam rahim seorang ibu. Kita dimaksud di sini. Kemudian dikatakan para ahli pendidikan dan pakar menetapkan bahwa setelah melewati masa kelahiran, seorang anak mengalami beberapa pertumbuhan dan perkembangan yang harus diketahui oleh orang tua untuk memudahkan dalam menentukan langkah pendidikan pada setiap fase umur, sehingga orang tua mampu membuat skedul program untuk tetap diterapkan secara tepat dan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan, sehingga anak tumbuh besar bersama pendidikan secara alami. Para pendidik atau orang tua harus mengenali perkembangan dan pertumbuhan anak secara alami sehingga mampu menentukan langkah dan kebijakan proses pendidikan secara benar. Maka hendaklah memperhatikan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, fase balita. Ini fase yang penuh dengan kelemah lembutan, pengertian, pemahaman, pengorbanan. Adalah masa menyusui dan menyapi, yaitu setelah anak berumur 2 tahun. Jadi mulai dari bayi sampai 2 tahun itu adalah fase di mana mereka balita dan memang disentuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ASI ibunya yang hangat, dia didekat, ditidurkan. Kadang-kadang dia sangat manja, sedikit saja gerak, sedikit kencing, mulai besar dia sudah menangis dan minta sudah diganti dan segala macam hal. Sedikit rasa takut dia sudah merasa ketakutan. Maka ini semua pada fase kasih sayang yang kalau
orang memahami itu, dia akan terus memberikan kasih sayang apapun pada anak. Penanaman itu yang dimaksudkan ya. Karena ada orang subhanallah kasar, dia naudzubillah mungkin akhlaknya jauh dari agama, sehingga pada saat anaknya menangis dia marah-marah ya. Padahal anak itu tidak punya, terutama masa balita, kecuali tangisan. Semuanya dibahasakan dengan tangisan gitu. Ini butuh ekstra kesabaran dari orang tua, apalagi kalau fase baru lahir. Ibu-ibu pasti lebih tahu dari saya masalah ini. Saya lihat sendiri kadang-kadang tengah malam hanya nangis, minta istri saya bangun, harus menyusui, harus menggantikan popoknya dan segala macam. Di waktu dimana kita mengantuk sebenarnya, apalagi kalau dia lagi sakit, rewel, kadang-kadang sampai berjam-jam harus digendong, itu pun juga menangis. Maka ini semua ada nilai pendidikan sebenarnya. Ya, baik buat kita orang tuanya, karena kita bisa bersabar dan menunjukkan kasih sayang pada mereka. Mereka pun bisa mendapatkan ketentraman jiwa untuk melalui fase hidupnya itu di awal atau tahun-tahun pertama. Yang kedua, fase balita antara umur 3 hingga 5 tahun, dan ini masa pendidikan prasekolah atau playgroup. Sekarang alhamdulillah di zaman kita pendidikan sangat maju ya, dan sudah dibuka oleh playgroup ya, maka sangat bagus anak-anak dimasukkan. Kalau sudah bisa diterima umur 3 tahun bagus, sehingga ada gurunya khusus untuk mengajar gitu kan. Tentu kita orang tua tidak boleh lepas ya, bukan berarti anak-anak sudah dimasukkan di sekolah lalu kita berlepas tangan seperti sebagian orang tua, enggak. Tapi kita perlu tanyakan kepada anak-anak tadi belajar apa yang sudah dihafal, bantu. Makanya ada juga buku yang bisa menggabungkan antara penelitian orang tua atau bagaimana orang tua mendidik di rumah dengan guru di sekolah, sehingga ada komunikasi aktif antara orang tua sama guru. Dan ini perlu kita masukkan anak-anak kita ke playgroup ya, cari sekolah-sekolah yang pantas, maka diajarkan doa, diajarkan mandiri, segala macam itu sangat bagus. Tapi ingat, tidak cukup sekolah sendiri, tapi kita harus interaksi dua-duanya. Yang ketiga, fase kanak-kanak, ini masih poin-poinnya ya, nanti akan ada rincian setelah ini. Fase kanak-kanak dihitung dari masa 6 tahun sampai 8 tahun. Jadi sebenarnya 5 tahun ke bawah masih dianggap balita. Dalam pendidikan pakar para ahli pendidikan ini ya, dia 6 tahun sampai 8 tahun itu baru dianggap kanak-kanak, dan itu fase di mana masuk ke sekolah dasar umumnya. Kemudian yang keempat, fase peralihan, yaitu 9 sampai 12 tahun. Anak-anak mulai mendapatkan pendidikan dasar, maksudnya mulai beranjak dewasa, karena ada di antara anak-anak balik di umur ini. Dan mayoritas wilayah di muka bumi ini baliknya di antara 9 sampai 12. 9 sampai 10 tahun itu biasanya di wilayah-wilayah yang panas ya, seperti atau memang wilayah yang sangat dingin biasanya, terlalu panas atau terlalu dingin ya, seperti di Timur Tengah. Kemudian di daerah Asia tapi wilayah yang panasnya seperti misalnya selain Timur Tengah ada Iran, Afghanistan, India. Itu biasa anak-anak di sana. Anak laki-laki kalau di Afghanistan itu umur 12-13 tahun kita pikir umur 20 tahun. Nah, postur tubuh yang besar, badannya tumbuh bulu gitu kan. Maka itu memang masih anak-anak, tapi karena cuaca ya, membuat itu. Dan umumnya di atas dari 11 atau 12 tahun bahkan sampai 14 tahun itu di Asia Tenggara kayak kita di Indonesia. Karena cuaca umumnya sepanjang tahun stabil, maka fase baliknya itu pun antara 12 sampai 14 tahun. Kemudian yang kelima, fase remaja atau balik, yaitu umur 12 sampai 15 tahun, yaitu umur pertumbuhan anggota tubuh dan kematangan secara psikologi atau kejiwaan bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Dan di fase ini adalah anak-anak selalu mau tahu. Makanya saya sangat setuju sekali dengan pembukaan pendaftaran pendidikan pesantren itu dari SMP sampai SMA. Karena 2 fase ini, SMP SMA ini fase pembentukan kepribadian. Jadi kapan dia baik di situ, umumnya baik ke depan. Kan pesantren disuruh sholat, ya, suruh belajar agama. Jadi SMP SMA itu apapun yang kita cekokin ke mereka, itulah yang jadi pegangan. Kapan mereka rusak di situ, pergaulan bebas rusak semuanya sampai ke depan. Maka ini sangat sensitif sekali. Begitu juga dengan poin ke-6,
fase pubertas atau puberitas ya, usia 15 sampai 18 tahun, yaitu fase anak sudah duduk di bangku SMA. Nah, dari di sini adalah fase di mana pembentukan pribadi sekali lagi. Kapan kita berhasil didik dia di umur ini, pastikan dia akan baik seterusnya. Makanya di umur ini, saran saya SMP SMA ini, Bapak Ibu wajib, tanda kutip di sini, memadatkan jadwal anak-anak. Wajib. Ya, jadi kalau pulang sekolah, buatkan lagi jadwal ngaji sorenya, malam, kursus apa, selalu padatkan. Karena mereka sangat aktif pada saat itu. Mau tahu semuanya, kapan kita lalai, maka mereka akan lari kepada apa yang terdekat. Kalau biasa main game, ya main game, nonton TV, terlampiaskan ke sana. Gitu. Makanya kita harus padatkan. Dan saya sudah terapkan kepada anak-anak itu. Dan Masya Allah, saya lihat baguskan responnya. Di umur ini kalau kita padatin, jangan kita anggap anak saya capek, ini siap-siap terus. Karena memang beda. Hormon mereka itu sangat aktif pada saat itu. Beda dengan orang yang sudah di atas itu umurnya. Ya. Apalagi kalau kita mau tarik umur kita yang 40, 35, 50 tahun kepada anak-anak yang masih umur itu tidak bisa. Nah, karena kita lebih banyak di atas 40 tahun itu sudah mulai masuk ke fase hati-hati, ya, khawatir. Kalau buat ini begini, kalau buat itu begitu, nanti banyak pertimbangan. Beda dengan mereka tidak pikir risikonya di umur itu. Makanya harus kita betul-betul tetapkan program padat pada mereka. Kursus ini, kursus itu padatkan semua. Terutama hafalan Quran, manggilkan guru ngaji di rumah, khusus melakukan masalah ini. Yang ketujuh, yang ketujuh masa produktif, yaitu 18 hingga 30 tahun. Ya, makanya di sini mulai ada upaya-upaya untuk berkreasi. Ya, mulai masuk tingkat 1 kuliah sampai selesai kuliah, sampai menikah umur 30 tahun, jadi 18 sampai 30 tahun, fase di mana kreativitas itu dan keterampilan mau dikembangkan. Ya, makanya sangat bagus kalau mereka sambil kuliah, sambil bekerja, ya, punya aktivitas, didukung. Saya mau begini ayah, saya mau begitu ayah, selama positif baik, coba. Gagal gak apa-apa. Yang ke-8 masa dewasa itu masa terakhir dari produktif hingga umur 60 tahun. Jadi dia tidak lagi produktif kalau setelah itu, tapi lebih banyak kepada hal-hal yang mempertahankan apa yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah masa manula, yang masa mulai umur 60 tahun ke atas. Jadi bawah 60 tahun itu umumnya orang masih mengejar prestasi dan mempertahankan yang sudah ada. Di atas 60 tahun sudah, ya, lebih banyak orang mau duduk di rumah. Kalau dia dari dulu suka ibadah, maka dia akan lebih fokus ibadah, ya, seperti itulah. Ini poin-poin globalnya betul tentang pembagian umur menurut penulis. Kita masuk sekarang pendidikan anak usia prasekolah. Manhaj Islam mengarahkan pada para pendidik. Manhaj Islam mengarahkan para pendidik dan orang tua agar bersikap lemah lembut dan santun kepada anak pada usia prasekolah atau balita. Karena itu sangat memberi pengaruh besar dalam suksesnya proses pendidikan dan pembentukan kepribadian anak. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Hadis ini riwayat Imam Muslim di nomor 2594. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah Maha lembut dan cinta kelembutan dalam segala perkara. Hadis ini riwayat Bukhari di 10 halaman 357 dan Imam Muslim 21 nomor 2165. Lemah lembut teman-teman bukan berarti kita lemah dari sisi prinsip, ya, pendapat, bukan itu dimaksudnya. Lemah lembut artinya walaupun kita terapkan prinsip kita, tapi tetap dengan kelemah lembutan. Daripada kita mengatakan dengan teriak-teriak misalnya dan marah-marah tanpa sebab. Kalau ada sebabnya beda. Tanpa sebab semuanya instruksi harus dengan marah dan keras, ya. Maka kita alihkan kepada yang lemah lembut, ya. Dalam arti kata misalnya orang mengatakan, "Saya tidak mau kau begini dan begitu."
daripada dia gunakan itu. Misalnya dia gunakan bahasa yang sama tujuannya, tapi bahasanya berbeda misalnya. Kalau melakukan yang ini jauh lebih baik, pada sebenarnya sama saja kita minta untuk meninggalkan satu perbuatan, contoh saja. Maka penempatan lemah lembut pada tempatnya. Dan ini bukan lemah maksudnya ya. Ada orang salah paham, dia lemah, apa saja bahkan diatur oleh anaknya. Ini keliru, bukan lemah lembut namanya itu, keliru. Dan pernah saya bilang ya, salah satu bukti berhasilnya orang tua dalam mendidik anak, kalau anaknya tumbuh besar persis seperti orang tuanya. Yang kita sayangkan ini, sering yang berhasil para penjahat-penjahat. Ayah ibunya maling, diajar anaknya maling juga anak itu. Dan berhasil orang tuanya. Penipu anaknya diajar nipu. Ya. Pengemis diajar anaknya pengemis. Ini semua negatif, nggak boleh. Tapi yang unik justru orang-orang yang sukses, gitu kan? Dia berhasil menjadi seorang tokoh masyarakat, misalnya dia berhasil menjadi seorang pengusaha yang berhasil, dia menjadi seorang siapalah yang berprestasi. Ini semestinya dia jadikan anak-anaknya seperti itu, tapi tidak. Okay. Maka ini keliru sekali. Seakan-akan dia belajar agama untuk dirinya sendiri, seakan-akan dia sukses hanya untuk dirinya sendiri, dan dia wariskan kepada anak-anaknya, wariskan kepribadian itu. Juga Aisyah berkata dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-'urf wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Sesungguhnya Allah maha lembut, maha lemah lembut. Dia mencintai kelembutan dan dia memberi karena sikap lemah lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada sikap keras, serta sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya. Jadi maksudnya hadis ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai kelemah lembutan. Tapi ingat ya, lemah lembut bukan lemah berarti. Berarti kata lemah negatif. Lemah lembut artinya tadi menggunakan kosakata, sikap, akhlak yang tepat pada tempatnya. Sehingga dia tegas di satu sisi, di sisi lain juga dikemas tegas itu dengan kelemah lembutan. Nabi SAW tegas pada para ummahatil mukminin, tapi beliau bukan keras. Tegas itu, waktu Nabi SAW temukan ada sesuatu yang mengganjal di rumah Aisyah, langsung Nabi SAW sampaikan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap dengan intonasi suara yang baik ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi nasihat kepada para pendidik dan orang tua cara mendidik anak pada usia prasekolah. Dia berkata, ajaklah anakmu bermain umur 7 tahun, didiklah umur 7 tahun, dan dampingilah dalam hidup umur 7 tahun. Artinya bersikap lemah lembut dan ajaklah bermain sebagaimana Nabi bersikap lemah lembut dan bermain dengan anak-anaknya Fatimah. Maka Umar menyuruh radhiyallahu para pendidik mempergauli anak dengan baik dan lemah lembut ketika berusia 7 tahun, karena pada usia itu anak mengalami perubahan dan perkembangan tubuh, intelijensi, emosional, dan daya nalar. Pendidik harus mengajari anaknya cara berbicara, cara berjalan, bagaimana bermain dan berolahraga, dan mendidik hidup serius dan bersungguh-sungguh, bukan hidup yang penuh dengan musik dan nyanyian serta yang lainnya. Jadi bisa juga bermakna kalimat Umar bin Khattab mirip dengan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, didik anakmu dengan 7 kali 3 tahun ya. 7 tahun pertama dengan lemah lembut, 7 tahun kedua dengan ketegasan, dan 7 tahun ketiga dengan dampingan atau musyawarah. Sehingga di umur 7 tahun pertama semuanya dengan kelemah lembutan. Walaupun anak itu sampai naik ke atas pohon dan berbahaya misalnya, daripada kita marahin, kamu nakal sekali, kamu naik ke pohon gini, marah-marah, maka dia tambah takut. Bisa ada 2 risiko, kejiwaannya terganggu. Yang kedua, kena takut dia bisa jatuh dari pohon. Tapi bisa kita gunakan retorika yang mirip dengan itu, sedang menghardik tapi dengan cara yang baik. Oh, anaknya ayah atau anak ibu pintar naik pohon, pasti pintar juga turun. Coba turun ya, dan bantu dengan wadah apa. Setelah turun, kita jelaskan bahayanya. Bayangkan nak kalau jatuh dari situ, kepala bisa pecah, ya, kaki bisa patah, bisa luka, dan segala macam. Kita jelaskan efek-efeknya. Maka itu lebih mendidik, sebenarnya sama. Tujuannya sedang memarahi, tapi memarahi dengan metode yang tepat. Itu pertama di 7 tahun pertama. Di 7 tahun kedua, prinsip itu tegas. Ini boleh, ini nggak boleh. Ya. Jadi orang tua yang sukses itu teman-teman, kalau dia jalan, anaknya suka seperti dia, karena ketegasan yang ditetapkan.
ini boleh, ini nggak boleh. Jadi orang tua selalu jadi pegangan buat dia. Jadi tepatnya di SD sampai masuk ke fase SMA ya, mendekati SMA atau kelas 3 SMP kalau kita sekarang 7 sampai 14 tahun. Dan di sinilah kita tenangkan, boleh atau nggak boleh. Dan 7 tahun kedua, 14 sampai 21 didampingi atau diajak bermusyawarah dengan tujuan supaya dia terbiasa memberikan pendapatnya. Jangan selalu olok-olok anak-anak, teman-teman sekalian. Ya ini kalah sama kakaknya, ya ini begini, ya itu begitu saja. Itu tidak baik dalam pendidikan, karena menjatuhkan jiwanya. Ya. Kadang-kadang istri saya pernah bicara lagi sama anak saya, jangan buat dia merasa bersalah masih kecil, gitu. Enggak, rangkul dia, buat dia merasa bahwasanya perbuatannya itu memang salah, tapi tidak ada sesuatu hukuman yang harus dia dapatkan, sementara dia tidak tahu kalau itu kesalahan. Kan itu. Kata beliau, lemah lembut bukan berarti memanjakan anak. Perhatikan di sini, karena kalau manja berlebihan juga berbahaya. Apa saja yang anak minta dikasih walaupun salah, bahkan kadang-kadang orang tuanya diatur oleh anaknya keliru. Karena sikap itu akan merusak masa depan anak, baik dari sisi psikologi maupun kepribadian. Oleh karena itu memanjakan anak memberikan pengaruh buruk dan dampak negatif bagi pribadi dan tingkah laku anak itu. Artinya semua yang diminta dikasih, enggak. Pada saatnya kita tidak boleh lah, karena itu tidak diingat, dijelaskan. Dan ingat ya, biasanya di fase anak-anak umur ini antara 7 tahun, 3 sampai 7 tahun, kadang-kadang 7 tahun sampai 14 tahun, umumnya di bawah 14 tahun ini selalu bertanya, kenapa ibu, kenapa ayah, jangan marah. Ya. Ini mau pergi mall, udah nggak boleh lah. Kenapa nggak boleh? Saya tanya, nggak apa-apa jawab. Karena kita tidak mungkin ke mall setiap saat, setiap hari misalnya. Karena situ dikeluarkan uang, berikan penjelasan. Karena kapan kita tidak jelaskan, lalu dia ngobrol sama adiknya atau kakaknya, lalu mereka menerka-nerka, biasanya keluar, ibu pelit ya, ayah pelit ya. Padahal sebenarnya terkah mereka, karena kita nggak berikan penjelasan. Berikan penjelasan, insya Allah akan aman. Saya tahu anak saya sekolah begitu, kalau bicara anaknya mau pergi ke sini, nggak boleh. Kenapa? Saya boleh bertanya, kenapa anak ini kok nanya ya? Berarti dia butuh jawaban. Maka saya jawab. Karena kalau saya mau ke masjid, ikut ya apa sih? Ikut ya. Jangan ikut nak. Saya bilang gitu. Karena kadang-kadang kalau saya mau ke masjid ada taklim, anak-anak saya nggak bawa. Karena kalau masih kecil kadang-kadang dia butuh perhatian khusus gitu kan. Kenapa berarti nggak boleh ikut? Karena berarti mau taklim. Kalau lagi taklim, nanti kalau kalian butuh kamar mandi, berarti harus berhentikan pengajian. Kalau butuh sesuatu, maka mungkin harus diberhentikan pengajian akan mengganggu orang lain. Ada saatnya nanti kalau umur kalian sudah lebih besar, lebih dewasa, akan apa diajak. Oh iya, sudah. Yang penting udah, berarti diberikan jawaban. Insya Allah mereka paham. Cuma jangan tersinggung dengan pertanyaan kenapanya, karena memang mereka mau tahu itu. Kenapa ibu hari ini masak ini? Kenapa ini? Kenapa itu? Tanya jelas ya. Kenapa masak ini? Kenapa harus pakai baju itu? Kadang-kadang bahkan mereka sensitif sampai warna pakaian. Kenapa kita pilih? Kenapa pakai sendal itu? Kenapa pakai sepatu itu? Karena dia mau tahu semua. Kalau bukan kita yang jelasin, dia akan dapat dari orang lain dan berbahaya. Belum tentu positif. Ya. Orang harus bersikap tegas dan objektif dalam bersikap lemah lembut kepada anak. Perhatikan menggabungkan antara ini ya. Tegas itu bukan keras, beda. Keras itu marah, segala macam, lisannya gak baik, matanya melotot, itu keras. Tidak boleh dalam Islam. Bukan sifat orang mukmin, tapi tegas boleh. Ini boleh, ini gak boleh. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Saya suka ini, saya tidak suka itu. Ya, itu namanya tegas. Jadi kata beliau, orang harus bersikap tegas dan objektif. Betul-betul apa adanya disampaikan, dijelaskan bahwa itu benar. Dalam bersikap lemah lembut kepada anak, harus bersikap seimbang dan penuh kontrol dalam bertindak. Ada beberapa faktor mengapa orang tua memanjakan anak. Yang pertama, sudah lama merindukan kehadiran anak. Karena penantian dan keinginan yang cukup lama akan kelahiran anak membuat orang tua berlebihan dalam mencintai anak. Boleh mencintai, boleh memberikan segala kebutuhannya, tapi kasus yang dimaksud memanjakan ini, gak ada apapun yang anaknya minta ditolak. Dan ada saatnya kita tolak. Untuk memberikan penjelasan kepada dia, kalau ada yang boleh, ada yang gak boleh. Yang dimaksud manja di sini adalah
kita sayangi dia, ya, perhatian sama dia itu boleh dalam Islam. Tapi kalau semua kemauannya diikutkan, termasuk saya berapa kali ulang itu harian, jangan pernah kasih pilihan anak kepada sesuatu yang memang kita sebagai orang tua harus mengaturnya, termasuk masalah warna pakaian, jenis makanan, pergaulan, sekolahnya, semua kita yang atur sebagai orang tua. Tidak masuk akal seorang laki-laki umur 35 tahun, istrinya 30 tahun, nanya anaknya 7 tahun mau sekolah di mana nak? Tidak nyambung. Apa yang mereka pahami tentang sekolah itu? Kurikulum dia nggak ngerti, pembiayaan dia nggak ngerti, jarak dari rumah dia nggak ngerti. Akhirnya kadang-kadang orang tua karena salah dalam memanjakan si anaknya pilih sekolah jauh, kemudian dia terpaksa dari pagi-pagi keluar antar anaknya. Padahal dekat rumahnya ada rumah, ada sekolah tinggal jalan kaki. Kenapa harus ikuti anak-anak? Saya juga pernah bilang, dalam bab durhaka kepada orang tua itu bahaya sekali. Kalau kita biasakan tanya anak, nak, kau mau makan apa? Mau minum apa? Mau pakai baju apa? Sekarang ibu bilang, nak, besok mau makan apa? Niatnya baik, mau memanjakan anak. Tapi bisa dia bilang ayam goreng ibu. Besok ibu nggak masak ayam goreng. Dia akan tanya, mana ayam gorengnya ibu? Ah, ibu ini kok boleh masakan saya. Kalimat bisa durhaka. Udah, kita orang tua sudah tahu. Suami istri diskusi. Istri tanya suaminya, besok mau makan apa? Saya kenapa ya goreng, sup, misalnya udah selesai. Sudah dihidangkan. Anak-anak tinggal tahu enak makan, waktunya makan. Mereka dibiasakan buka 7 saji sudah ada makanan. Yang wajah bismillah, tangan kanannya makan. Ibu hari ini masak ini ya? Ya, alhamdulillah ini rezeki kita hari ini. Jangan biasakan tanya mereka mau makan apa, biarkan aja. Anak-anak yang berhasil dididik oleh orang tuanya itu sampai setelah menikah pun masih sering telepon orang tuanya. Ibu bagaimana menurut ayah bagaimana? Orang tuanya dihormati terus karena orang tuanya biasa mendidik dengan itu. Sehingga pada saat rumah tangga itu ada masalah, orang tuanya bilang dengarkan suamimu. Selesai. Dia dengar orang tuanya. Bisa. Maka itu poin-poin dasar yang harus kita bangun di atas. Dan anak subhanallah sekali kita kasih pilihan, dia nggak ngerti, dia cuma dengar temannya. Pernah anak saya pergi pulang sekolah masih TK, minta ini minta itu sama istri saya, terus ditanya, dibilang sama saya, ini anak ini minta ini. Saya tanya kenapa nak? Karena temanku si fulan bilang begitu. Kalau pulang rumah begini, nggak bisa. Itu anak saya namanya Uwais, saya mengatakan Uwais harus dengar apa tidak mungkin, bukan dengar temannya. Ya, ini yang terbaik kalau saya jelaskan. Alhamdulillah dia bisa paham. Dan saking mungkin secara kejiwaan juga ada pengaruh itu. Walaupun tentu ada kekurangan pasti, orang pasti ada kekurangan. Tapi dia bisa sampai di sekolahnya. Kalau disampaikan oleh gurunya, dia mengatakan tidak. Abadiku ngomong begini. Gurunya pun dibantah sama dia. Dianggap ayahnya sudah ngomong nggak mungkin salah gitu ya. Tapi akhirnya saya juga cepat luruskan kalau memang ada sesuatu peraturan sekolah apa saja gitu kan yang harus dia patuhi. Kemudian yang kedua, memanjakan anak laki-laki karena selama ini hanya memiliki anak perempuan atau sebaliknya, ini faktor-faktor sebab-sebab orang kadang-kadang berlebihan dalam memanjakannya. Sudah terlalu lama gak punya anak, terus hamil punya anak, akhirnya melampiaskan semuanya pada anak tersebut tanpa ada kontrol sehingga akhirnya apa saja diberikan. Atau sudah terlalu lama menginginkan anak laki-laki karena selama ini anak perempuan, lalu lahirlah sekian tahun menikah anak laki-laki. Juga poin ketiga, setelah anak lama menderita sakit parah, hampir meninggal, lalu kemudian sembuh. Kemudian juga yang keempat, salah satu dari kedua orang tua, anak meninggal dunia, sehingga akhirnya dia merasa si istri ini, suami sudah meninggal, atau suami ini yang merasa istri yang meninggal, maka akhirnya pelampiasannya kepada anak. Yang kelima adalah anak tumbuh besar di bawah pengasuhan kakek dari salah satu orang tua. Ya. Ini biasanya kakek sama nenek ini lebih sayang sama cucu. Ya. Kita sebagai orang tua larang makan ini, begitu sampai rumah neneknya dikasih semua. Makanya anak-anak kita bisa bertanya, mau nginep mana nenek? Kakek lebih suka, karena dimanja betul gitu kan. Padahal sebenarnya manja ini harus pada tempatnya. Tentu saja kalau kakek nenek ini sudah berhasil mendidik kita dengan baik, maka itu kita bisa terapkan pada anak-anak. Biasanya ini kalau tidak ketemu tentang konsep pendidikan. Jadi kita sekarang kan baru sekarang membedah tentang masalah begini dalam Islam. Mungkin banyak hal yang dulu kita temukan tidak seperti itu kan. Jadi kita baru menerapkan. Nah ini kadang-kadang
perbedaan pola pendidikan kita dengan orang tua kita kepada anak-anak biasanya juga terjadi itu. Kata beliau, Islam memberi peringatan sangat keras agar orang tua tidak memanjakan anak dan hendaknya secara bertahap dan pelan-pelan dalam mengarahkan dan membimbing anak. Dan jika anak melakukan kesalahan, maka orang tua harus cepat mengingatkan dengan lemah lembut, argumentasi yang bagus dan penuh persuasif sesuai dengan usia anak. Dan apabila anak melakukan pelanggaran, boleh menghardiknya namun tidak di depan teman-temannya atau orang banyak. Atau bila terpaksa mengingatkan di depan saudara-saudara atau teman-temannya, hendaklah dengan cara membuat perumpamaan atau dengan cara membuat sindiran seakan nasihat untuk semuanya, sehingga nasihat tersebut tidak berbalik menjadi keburukan. Jadi ini kalau ada orang rame-rame ya, tapi kalau sendirian bagus. Saya kalau misalnya menghadapi anak-anak, ada di antara anak yang memang butuh secara khusus nasihat, maka saya ajak jalan berdua. Boleh saya ngobrol, mampir di satu tempat, saya ngobrol baik-baik. Jadi seperti seorang teman, ya. Maka mereka merasa tidak pernah takut negatif ya. Mereka merasa ayah itu ada saatnya menjadi penaung, ada saatnya menjadi ayah, ada saatnya menjadi sahabat. Ya. Jadi pada saat itu mereka kalau mau cerita sesuatu, mereka tinggal cerita saja. Ada begini dan begitu misalnya. Maka saya arahkan dengan cara yang baik. Contoh, tadi kalau kita mau bicara empat mata itu lebih baik. Tapi kalau di depan umum dia lakukan kesalahan, kita mau ingatkan, maka berikan perumpamaan saja. Insya Allah mudah-mudahan dia sudah bisa paham masalah itu. Masuk ke masalah subjudul mendidik, membimbing dan mengarahkan. Setelah anak melalui masa menyusui, pada fase ini orang tua harus memberi pengarahan, bimbingan dan pendidikan kepada anak secara maksimum dan sempurna, baik berbentuk perintah maupun larangan, atau baik dalam bentuk motivasi maupun sanksi, atau bisa dalam bentuk ajakan kepada kebaikan maupun peringatan dari perbuatan tercela. Setelah masa menyusui usai, orang tua harus menanamkan berbagai akhlak dan etika kepada anak sebelum tercemari berbagai tingkah laku dan akhlak yang tercela dan rusak. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah hingga dia fasih berbicara. Kedua orang tuanya lah yang mengubahnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis Bukhari nomor 4775 dan Imam Muslim 2658. Artinya fitrahnya anak itu dalam keadaan baik, mengenal Tuhannya, mudah menerima masalah agama. Nanti lingkungannya, orang tuanya mengubahnya. Kalau Yahudi menjadi Yahudi, Nasrani menjadi Nasrani, Majusi menjadi Majusi. Anak terlahir dalam keadaan putih bersih dan selanjutnya kondisi anak sangat tergantung kepada pendidikan, pengarahan dan bimbingan orang tua. Apalagi masa usia kanak-kanak merupakan masa bagi anak memiliki kemampuan yang sangat besar dalam menghafal dan meniru. Dan masa ini adalah masa cinta bermain bagi anak. Jadi memang bermain itu adalah masanya mereka. Nanti ada saatnya di mana mereka tidak bermain lagi. Masa kanak-kanak mereka lalui dengan bermain-main, bercanda. Mulai masuk masa remaja beda lagi. Mulai masuk masa dewasa beda lagi. Ya. Saya kadang-kadang bercanda sama anak-anak saya yang sudah cukup besar. Pas lagi lewat di satu tempat, ada tempat mainan. Dulu waktu kecil mereka selalu minta misalnya. Maka saya bilang, ayo sekarang masuk situ. Mereka tersenyum, enggak lah berarti kan kita sekarang sudah besar gitu. Berarti ada fase, oh ternyata mereka laluin sudah itu. Kan dulu waktu kecil suka itu kan dulu. Ada tahapnya. Berarti sekarang sudah berbeda lagi. Kadang-kadang juga kalau dia masih umur tertentu, kita tanya pesan apa, atau kita mau belikan sesuatu, kalau pas lagi ya, mau beli makanan misalnya, walaupun yang sering saya terapkan adalah saya tidak kasih pilihan. Tapi kalau misalnya pun ada orang menanyakan itu, maka biasanya mereka berbeda permintaannya pada saat masih kanak-kanak dan berbeda pada saat sudah dewasa. Masih kanak-kanak seringnya suka yang manis-manisan. Kalau sudah dewasa, dia sudah berbeda. Mungkin dia sudah punya pilihan yang gurih dan seterusnya. Kata beliau, hendaklah para pendidik memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin sesuai pengarahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ajarilah anakmu berbagai nilai kebaikan, dan di antara kebaikan adalah mengarahkan anak agar menghafal Al-Quran, As-Sunnah, dan masalah fikih dan berbagai pendapat para ulama. Orang tua harus membuat permainan anak yang bagus dan mendidik serta mengembangkan daya nalar dan kreativitas anak.
terutama kemampuan untuk meniru dan menghafal harus diberdayakan semaksimal mungkin. Ini yang tadi saya bilang ya, sibukkan dengan program-program. Terutama kalau sudah masuk di SD, kalau sudah bisa SD, SMP, SMA ini masa dimana mereka mau tahu semua, terutama SMP, SMA. Jadi tanamkan di situ program-program yang padat supaya mereka levelnya padat dalam keseharian. Tidak usah bilang nanti anak saya capek, insya Allah dia kalau capek dia istirahat. Karena kalau kita tidak berdayakan, pulang sekolah hanya pagi sampai siang, setelah itu kita lepaskan, maka sepanjang hidupnya malam sampai malam pakai bermain saja. Ini keliru, ya. Harus kita padatkan. Karena permainan itu tidak harus selamanya lempar batu atau apa saja. Tidak selamanya itu. Permainan itu bisa saja dengan pendidikan, baca buku, sehingga dia bisa variasi dari buku ini ke buku ini. Itu juga seperti jenis permainan sebenarnya, tapi manfaatnya ada. Orang tua juga harus mampu menjadikan sejarah dan kisah-kisah Islami sebagai media pendidikan bagi anak yang harus disesuaikan dengan umur dan kondisi serta daya pikir anak. Dan pendidik harus menghindari penyajian cerita yang tidak sesuai dengan kondisi umur dan daya pikir serta kepribadian anak, sehingga anak akan tumbuh secara sempurna dan alami, baik dari sisi intelijensi, fisik, sosiologi, perilaku maupun keagamaan. Jadi maksudnya anak-anak ada saatnya bacaan bukunya. Sekarang kan alhamdulillah sangat banyak buku tentang agama, buku tentang pendidikan, serial sahabat, tentang serial para nabi yang bisa didongengkan sebelum tidur, diceritakan sebelum tidur. Atau kita memang kurikulumkan, hari ini kita bahas tentang Nabi Adam ya, besok kita bahas tentang Nabi Idris, besok kita bahas tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Syuaib dan seterusnya. Terus kita bahas kepada mereka, nanti kita ulangi lagi kisah para sahabat, ambil pelajaran ya. Kalau umur fase SD biasanya kita cuma menceritakan, tapi kalau umur SMP, SMA kembangkan dengan menanyakan pelajaran apa yang bisa kamu ambil. Biarkan dia simpulkan. Tadi Nabi Adam apa ceritanya, biar dia simpulkan. Nabi Idris apa ceritanya. Kalau itu jangan ditanyakan ke anak SD, tapi ditanyakan kepada anak SMP, SMA. Fase di mana memang mereka sudah coba mengembangkan kreativitas mereka. Bila anak terbiasa dengan etika, akhlak dan nilai-nilai baik sejak masa kecil, maka dia akan tumbuh besar dan akrab dengan nilai dan kebiasaan mulia dan baik, sehingga anak akan dengan mudah diarahkan dan dididik kepada kebaikan dan kemuliaan, sehingga masa tua tinggal menikmati hasilnya. Karena masa tua terbiasa dengan kondisi di masa kecil. Tadi saya bilang, apa yang kita lakukan di masa kecil, maka itulah yang akan dipetik nanti hasilnya. Ya, saya sudah sering bahasakan. Pada saat saya ceramah seperti ini, semoga Allah SWT ikhlaskan niat orang tua saya panen pahala. Ya. Apapun yang saya lakukan dari kebaikan-kebaikan, maka orang tua panen pahala. Ya. Ada perbedaan antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk ya. Kalau perbuatan baik, orang tua kita didik atau tidak didik kita, kalau kita lakukan kita akan panen pahala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalian akan mendapatkan seluruh hasil dari amal perbuatan kalian dan anak kalian hasil dari kalian dalam kebaikan. Tapi kalau dalam keburukan, kalau orang tua penyebab keburukan itu, dia yang ajarkan anaknya pacaran bebas, dia yang ajarkan minuman keras, dia yang ajarkan keburukan, dia sengaja hidupkan lingkungan bebas, dia panen dosanya anaknya. Tapi kalau orang tuanya dia anaknya salah, dia sudah nasihatin, tapi anaknya tetap melanggar, dia nggak dapat dosa. Beda dengan pahala. Kalau pahala semua kebaikan orang tua kita panen. Maka harus kita pikir bagaimana anak-anak kita yang Allah amanahkan itu menjadi aset amal jariah buat kita. Aset amal jariah. Bagaimana mereka sholat, mereka puasa, dan kita panen pahala di situ. Dikatakan para agama selanjutnya, pemerhati pendidikan anak mengatakan anak tumbuh besar dengan kebiasaan yang telah dibiasakan oleh kedua orang tuanya. Penyair juga ada yang mengatakan, bila masih berupa ranting-ranting, maka kamu akan mudah meluruskan, dan bila sudah berupa kayu, maka kamu tidak mudah diluruskan. Ya, kalau pohon masih lembut batangnya, kita masih bisa luruskan. Bahkan kita bisa ikat, bisa ditaruh kayu supaya dia tumbuh lurus. Tapi kalau sudah jadi pohon yang keras, sudah susah, nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa luruskan, sudah susah. Nah seperti itu kurang lebih pendidikan anak. Di masa mereka masih lentur, biasa bahasa lainnya labil, disitulah kita mengisi mereka dengan kebaikan-kebaikan sehingga mereka lurus. Ada kalanya kita cuma pegang, ada kalanya kita mengikatnya sehingga dia bisa lurus. Seperti itulah.
Manhaj Islam mengajarkan kepada setiap orang tua agar mendidik anak dengan penuh kasih sayang, lemah lembut dan pergaulan yang baik. Dan Islam memberi peringatan keras agar tidak teledor dan menyia-nyiakan amanah serta menipu dalam masalah tanggung jawab dalam pendidikan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayat. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, di dalam surah Al-Anfal ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahuinya. Dan amanah yang paling besar adalah anak. Karena Allah SWT tidak buat kita laki-laki punya sperma lalu dituangkan ke rahim yang suci karena yang menikah, ya, wanita yang baik-baik, lalu kemudian wanita itu hamil, dan ibu akhirnya menerima sperma dan hamil, keluarlah anak tersebut sebagai amanah. Hanya sekedar lahir kemudian dibiarkan saja. Tanggung jawab kita ada di sini. Juga dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunullaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang maksudnya dirinya besar Allah, dia perintahkan kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Di sini Allah SWT menyuruh kita menyelamatkan istri dan anak dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan pendidikan yang benar. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap anak lahir di atas fitrah akidah tauhid untuk mengisahkan Allah dan condong kepada ketauhidan, condong mengenal Allah. Bahkan jiwa anak secara otomatis berfitrah mengenal penciptanya yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, tidak menyekutukannya, yang dia besar katakan ti Allah, dan tidak menyembah selainnya, yang dia juga besar katakan ti Allah. Akan tapi lingkungannya yang mengubah anak dan menyelewengkannya dari fitrah yang asli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a wa fi riwayah hal takunu tajdabunaha." Tidaklah seorang anak tidaklah seorang anak terlahir melainkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang mengubahnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seperti hewan yang melahirkan anak hewan yang sempurna anggota badannya. Apakah kalian mendapatkannya melahirkan turunan yang terpotong anggota badannya? Dalam riwayat hingga kalianlah yang menjadikannya terpotong anggota badannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1358, juga diulangi di 6599. Imam Muslim juga sebutkan di dua hadis atau dua kali di nomor 2658 2659. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya anak lahir ya, tergantung daripada orang tuanya, seperti lembaran putih dia ingin isi apa. Bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya mirip dengan hewan yang lahir, nanti orang tuanya yang melatih dia untuk terbiasa dengan kebiasaan apa yang harus dia lakukan. Juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, wal rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan diminta tanggungjawab atas kepemimpinannya, maksudnya pemimpin negara. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan diminta tanggung jawab atas kepemimpinannya, maksudnya harta dan anak-anak suaminya, dia bertanggung jawab dengan itu.
Pembantu adalah pemimpin dalam harta benda majikannya dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 2 halaman 317, jilid 13 halaman 100, Imam Muslim nomor 1829. Jadi ini menjelaskan kepada kita tentang adanya tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Ya. Dan ingat di sini secara global suami bertanggung jawab. Misalnya tempat tinggalnya, makannya, minumnya, ini semua tanggung jawab orang tua. Suami ya. Kemudian suami istri juga begitu, dia tanggung jawab. Penutupan auratnya, makanannya, ya, pergaulannya, dia tanggung jawab semua. Tetapi untuk perempuan secara khusus dia akan lebih banyak waktu di rumah dengan anak. Makanya dalam hadis dikatakan dan setiap istri atau perempuan bertanggung jawab terhadap rumah dan anak-anak suami. Ya, jadi kalau ada ibu yang mengatakan ini saya didik sendiri nih anak nih, memang prioritas waktu sama ibu. Suami tugasnya siapin fasilitas. Tapi suami juga kalau ada waktu dia akan luangkan waktu untuk mendidik, gitu kan? Tapi kalau ibu berharap suaminya duduk di rumah juga didik anak sama dengan ibu, itu tidak mungkin. Maka siapa yang bertugas mencari nafkah? Makanya dalam hadis disebutkan justru sebutan anak-anak dan harta di rumah itu tanggung jawab istri. Juga dalam riwayat lain Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin sesuatu yang dipimpinnya. Ya, baik tadi pemimpin negara terhadap masyarakatnya, suami terhadap keluarganya, istri terhadap harta dan anak suaminya, kemudian budak terhadap harta majikannya, kecuali akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Ya. Saya ulangi, tidak ada seorang hamba yang diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin sesuatu yang dipimpinnya, lalu dia meninggal pada hari dia meninggal dalam keadaan menipu sesuatu yang dipimpinnya, kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari jilid 13 halaman 112 113, Imam Muslim nomor 3. Saya baca dulu sedikit ini sampai selesai subjudulnya. Dalam riwayat lain, tidak tulus dalam menaruhkan tanggung jawabnya maka tidak akan mendapatkan aroma surga. Jadi semua kita bertanggung jawab sebagaimana hadis sebelumnya tadi. Peliharalah anakmu sejak usia dini agar tidak menjadi mangsa syaitan serta tersesat dan jauh dari kebenaran. Maka didiklah di atas tauhid dan ajarilah kalimat tauhid hingga tertanam dengan baik sebagai pengisahan kepada Allah. Jadi selalu kalau marahin Allah laranglah. Ya. Jangan bilang ayah atau ibu yang marah. Ya. Tapi Allah larang, Allah haramkan. Rasulullah melarangnya. Serta didiklah cinta kepada Allah dan Rasulnya hingga dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada mencintai dirinya sendiri. Nabi SAW bersabda, bukalah anakmu ketika lahir dengan kalimat la ilaha illallah dan ajari ketika hendak mati dengan la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman di nomor 8649 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Artinya biasakan selalu pengenalan tauhid. Ya, saya coba terangkan sama anak itu, masya Allah hasilnya bagus. Allah larang, Allah murka, ya, nggak boleh. Ini masuk surga, masuk neraka. Ya, sampai ada di antara anak saya itu kalau disebut sampai selesai nanti masuk neraka loh, nangis dia. Mungkin karena seringnya dengan neraka, belum pernah lihat. Karena fitrahnya mereka masih bisa menerima itu. Kalau bohong nanti masuk neraka, kalau ini masuk neraka. Jadi dia ketakutan sendiri. Itu positif, sudah takut dengan neraka, berarti takut sama Allah. Karena takut dengan apa yang Allah ancamkan, berarti takut dengan Allah. Rindu dengan surga, berarti rindu dengan rahmat Allah. Dianjurkan ketika anak belajar bicara, sesuatu yang pertama kali diajarkan kalimat la ilaha illallah. Fasihkan itu dengan terjemahannya. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, bila anak dilatih ketika awal bicara dengan kalimat la ilaha illallah, maka hendaknya pengetahuan pertama yang dia dengar adalah tentang mengenal Allah, mentauhidkannya, bahwa Allah bersemayam di atas arsy, dia melihat dan mendengarkan hambanya, serta dia Allah bersama hambanya di mana saja dia berada. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, agar ketika anak dipanggil dengan nama tersebut dia mengerti bahwa dan faham bahwa dia adalah hamba Allah dan Zat yang Maha Pengasih, serta dialah pemelihara dan penjaganya. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada anak-anak dari Bani Hashim ketika mulai bisa berbicara ayat ini sebanyak 7 kali. Jadi dihafal ya,
Surah Isra ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul alhamdulillahi alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Jadi kalau kita anak-anak masih baru bisa bicara, belum bisa bahasa Arab, belum bisa baca ayat, kita bisa bahasa Indonesia kan untuk terjemahannya. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak membutuhkan penolong untuk menjaganya dari kehinaan, dan agungkanlah Dia Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Ini paragraf-paragraf yang terakhir. Wahai saudaraku seiman, wajib bagimu mengajarkan kepada anakmu nilai tauhid. Ajarilah anakmu untuk mengucapkan Tuhanku adalah Allah dan yang menciptakanku dan menciptakan semua makhluk dan semua makhluk, menciptakan semua manusia dan semua makhluk, serta menciptakan siang, malam, matahari dan bulan. Dia yang menurunkan hujan dari langit. Maka ajarilah hikmah dan tujuan kenapa Allah menciptakan makhluk. Ketahuilah tujuan penciptaan makhluk tidak lain untuk beribadah kepada Allah dan mentaatinya serta mentauhidkannya, mengisahkan Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Dhariyat ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Dan sungguhnya Allah Dialah yang Maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Tanamkan selalu itu kepada anak-anak dan diri kita. Paragraf terakhir, ajarkanlah kepada anakmu bahwa agama yang paling benar adalah Islam, karena Islam merupakan agama untuk mentauhidkan Allah, mentaatinya Allah sudah tidak menyelisih perintahnya. Dan prinsip Islam dibangun di atas dasar kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah yang diutus kepada seluruh manusia untuk mengajarkan Islam kepada mereka dan mengajak kepada ibadah dan tauhid kepada Allah serta meninggalkan seluruh sesembahan selainnya. Sampai sini bahasan kita insyaallah. Kami akan datang, kita akan lanjutkan insyaallah dengan sama masih penekanan pengajaran tentang pokok-pokok agama kepada anak-anak. Baik, itu saja. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.